Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 7 di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Bu Fitri. Kali ini kita akan belajar bersama untuk materi lanjutan terkait dengan teks imajinasi atau teks fantasi. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian teks fantasi, ciri-ciri teks fantasi, jenis-jenis teks fantasi, dan struktur teks fantasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerita imajinasi. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam cerita imajinasi itu? Mari kita bahas bersama-sama. Unsur-unsur yang ada di dalam cerita imajinasi itu ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Yang dimaksud dengan unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik yaitu unsur-unsur yang berada di luar karya sastra atau berada di luar cerita. Unsur-unsur yang ada di dalam cerita imajinasi itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Jadi unsur intrinsik yang ada di dalam cerita imajinasi itu meliputi tema, yang kedua latar, kemudian penokohan, sudut pandang, amanat, alur, dan konflik. Kemudian unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerita imajinasi itu meliputi bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita imajinasi, yaitu ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Apa saja yang dimaksud dengan tema, latar, sudut, dan yang lainnya? Mari kita bahas bersama-sama. Unsur intrinsik yang ada di dalam cerita imajinasi yang pertama adalah tema. Tema adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi tema yang sering diangkat di dalam karya sastra adalah tentang masalah kehidupan. Masalah kehidupan biasanya yang pertama ada cinta, yang kedua kesetiakawanan, dan yang ketiga keadilan. Tapi masih lagi tema-tema yang biasanya dipakai di dalam cerita imajinasi itu. Unsur intrinsik cerita imajinasi yang kedua yaitu latar. Yang dimaksud dengan latar adalah tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Jadi latar itu ada tiga. Yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar suasana. Jadi tempat adalah tempat lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya sastra. Kemudian yang dimaksud waktu itu waktu terjadinya atau kapan terjadinya peristiwa yang ada di dalam cerita imajinasi. Yang dimaksud dengan latar suasana itu contohnya suasananya yang diceritakan di dalam cerita, misalnya pada pagi hari, pada siang hari, malam hari, dan sebagainya. Unsur intrinsik cerita imajinasi yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Yang dimaksud dengan tokoh adalah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Jadi tokoh-tokohnya itu biasanya disebutkan menggunakan nama-nama orang, nama binatang, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita.
Jadi yang dimaksud penokohan itu nanti disebutkan watak-watak dari tokoh-tokohnya itu. Unsur intrinsik cerita imajinasi yang keempat yaitu sudut pandang. Yang dimaksud dengan sudut pandang ialah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Jadi sudut pandang itu ada 3. Yang pertama sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang ketiga, dan yang ketiga sudut pandang campuran. Yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama yaitu pengarang itu ikut terlibat di dalam ceritanya. Jadi biasanya menggunakan kata aku dan saya. Kemudian yang dimaksud dengan sudut pandang orang ketiga yaitu pengarang itu berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Nama diri itu biasanya menggunakan nama orang, contohnya Anna, Rina, Rudi, dan sebagainya. Kemudian kata ganti yang biasanya dipakai yaitu ia, dia, dan mereka. Kemudian yang dimaksud dengan sudut pandang campuran yaitu pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik cerita imajinasi yang kelima yaitu alur. Yang dimaksud dengan alur yakni jalan atau alur cerita yang merupakan peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Alur itu ada 3. Yang pertama alur konvensional atau juga disebut alur maju dan juga disebut progresif. Kemudian yang kedua ada alur non-konvensional atau sorot balik atau mundur. Yang ketiga ada alur campuran atau maju mundur. Yang dimaksud dengan alur maju adalah peristiwa dalam cerita itu dinarasikan secara kronologis, yaitu diceritakan dari awal sampai akhir. Kemudian yang dimaksud dengan alur non-konvensional atau alur mundur ialah peristiwa dalam cerita itu dinarasikan dengan menoleh ke belakang atau membayangkan masa lalu. Kemudian yang dimaksud dengan alur campuran atau maju mundur yaitu peristiwa dalam cerita itu meloncat-loncat antara masa lalu dan masa kini. Unsur intrinsik yang keenam yaitu amanat. Yang dimaksud amanat adalah salah satu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam sebuah cerita. Jadi pesan yang disampaikan oleh pengarang itu juga disebut dengan pesan moral. Selanjutnya unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerita imajinasi. Unsur ekstrinsik yang ada di cerita imajinasi yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Jadi bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra itu dipengaruhi oleh bahasa pengarang, misalnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Unsur ekstrinsik cerita imajinasi yang kedua yaitu latar belakang pengarang. Latar pengarang terdiri atas biografi, kondisi psikologis, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Unsur ekstrinsik cerita imajinasi yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita imajinasi. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita imajinasi itu ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Yang dimaksud dengan nilai moral ialah nilai kehidupan yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Contoh dari nilai moral yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian yang dimaksud dengan nilai sosial adalah nilai kehidupan yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam kehidupan masyarakat. Contoh dari nilai sosial yaitu tenggang rasa, saling menghormati pendapat orang lain. Kemudian
Yang dimaksud dengan nilai budaya yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya, adat istiadat perkawinan, adat istiadat kematian, cara pakaian, kesenian, upacara adat, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan nilai religi adalah nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Contohnya, beribadah kepada Tuhan dan sistem kepercayaan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan nilai politik adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Gejolak tersebut menjadi latar cerita karena latar peristiwa politik dijadikan salah satu dokumen sejarah bangsa. Nah, demikian tadi anak-anak pembahasan kita tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerita imajinasi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Bu Fitri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.